bagus sekali kan. Ini kalau aku punya nih mungkin saya pakai hari-hari ke apa? Wih, itu Farul kah? Buat kawan. Wih kawan. Kawan itu lagi. Terus lagi nonton ini kah di tempat BMW kah? Kita punya mobil keren-keren sekali. Kawan gue suka BMW yuk. Iya, saya suka sih kuat. Masalah ini dia punya mobil nih bagus sekali, apalagi F30 mobilnya mereknya. Kawan anjing itu keren apa? Sangat-sangat keren sekali. Masuk ada warna kah? Iya, apalagi yang warna hitam gini tuh. Wih, keren apa? Ih, kamu sudah kerja tugas bisnis internasional kah belum? Tugas yang mana? Yang minggu kemarin ini toh? Iya, itu sudah. Sudah Setengah tahu tahun ya. Aduh, ih, sabar ya. Itu kayak Vicky sama Farul kah? Iya, itu sudah. kawan. Kawan. Ih, kamu udah bikin? Iya, kamu tuh kayak macam serius sekali kak. Iya kak, tahun dua nih habis lihat ini apa video-video di situ tentang mobil BMW, bagus sekali. Itu lagi kapan ya saya punya? Yo, bagus sekali kak. Oh, BMW. Kamu tahu kan tidak kalau BMW itu punya analisis pastel? Hah? Analisis pastel? Ih, kamu kampungan sekali ternyata barang itu. Iyo, makanya kamu harus nonton. Apa itu analisis pastel? Nah, kamu udah nonton ini. Analisis pastel merupakan singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal, yang merupakan sebuah analisis lingkungan eksternal yang digunakan untuk memahami faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi organisasi, bisnis, atau proyek. Ada brand Bayerische Motorenwerk atau biasa kita sebut dengan BMW adalah merek mobil mewah asal Jerman yang terkenal dengan performa tinggi dan teknologi yang canggih. Didirikan pada tahun 1916 di Munich, Bavaria, BMW awalnya memproduksi mesin pesawat terbang sebelum beralih ke sepeda motor pada tahun 1923 dan mobil pada tahun 1928. Mobil BMW dikenal dengan desain elegan, kenyamanan premium, serta sistem penggerak canggih seperti RWD dan xDrive. Mengusung slogan The Ultimate Driving Machine, BMW terus berkembang setelah Perang Dunia Kedua dan kini menjadi bagian dari BMW Group bersama Mini dan Rolls-Royce. Selanjutnya di sini ada faktor politik. Yang pertama itu ada stabilitas politik Jerman. Stabilitas politik di Jerman menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan BMW di tingkat global. Pemerintah Jerman yang stabil dan memiliki kebijakan ekonomi yang kuat menciptakan lingkungan bisnis yang aman, transparan, serta terprediksi. Kondisi ini memungkinkan BMW untuk merencanakan strategi investasi jangka panjang dengan lebih efektif dan mengurangi resiko ketidakpastian dalam operasional globalnya. Selanjutnya yang kedua itu ada dukungan pemerintah. Pemerintah Jerman memberikan dukungan besar terhadap industri otomotif sebagai sektor unggulan nasional. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan seperti memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang diinovasi atau yang berinovasi, pendanaan untuk program riset dan pengembangan atau yang biasa disingkat dengan R&D di bidang kendaraan listrik dan hidrogen, serta promosi kebijakan ekspor yang memperkuat posisi Jerman sebagai pusat industri otomotif dunia. Dukungan tersebut secara langsung meningkatkan daya saing BMW di pasar internasional. Yang ketiga, di sini ada hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan diplomatik Jerman yang baik dengan negara-negara Uni Eropa dan berbagai mitra dagang global memberikan keuntungan besar bagi BMW dalam menjalankan kegiatan ekspor-impor. Melalui kebijakan pasar tunggal Uni Eropa atau EU Single Market, BMW dapat mengekspor produknya ke berbagai negara tanpa batasan tarif tinggi, sehingga memperluas akses pasar dan memperkuat rantai pasok antar negara. Kebijakan perdagangan bebas ini juga membantu BMW menjaga efisiensi distribusi dan menekan biaya operasional. Selanjutnya yang keempat, di sini ada tantangan politik global. Meskipun mendapat banyak dukungan dari stabilitas dan dukungan pemerintah, BMW tetap menghadapi tantangan politik global yang kompleks. Ketegangan perdagangan antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok dapat berdampak besar terhadap rantai pasok BMW. Karena ketiga wilayah tersebut merupakan pasar utama sekaligus lokasi produksi penting. Penetapan tarif impor, sanksi ekonomi, dan kebijakan proteksionis berpotensi meningkatkan biaya produksi serta memengaruhi strategi harga dan distribusi global perusahaan.
Selanjutnya di sini ada kebijakan lingkungan dan transisi energi ya yang kelima. Di sini kebijakan politik yang berfokus pada lingkungan dan keberlanjutan juga sangat mempengaruhi arah strategi BMW. Pemerintah di kawasan Eropa kini semakin ketat dan menerapkan regulasi emisi karbon dan mendorong penggunaan energi bensin melalui kebijakan seperti European Green Deal. Hal ini mendorong BMW untuk mempercepat inovasi kendaraan listrik dan mengurangi keuntungan pada bahan bakar fosil. Namun, transisi menuju kendaraan ramah lingkungan menuntut investasi besar dalam teknologi baterai, penggunaan fasilitas baru, dan pengembangan infrastruktur pengisian daya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah isu geopolitik dan kebijakan tenaga kerja. Selain faktor lingkungan, BMW juga harus menghadapi dinamika geopolitik dan kebijakan tenaga kerja di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi, seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Tiongkok. Perusahaan kebijakan pemerintah setempat dapat memengaruhi peraturan ketenagakerjaan, perpajakan, serta kepemilikan asing. Selain itu, konflik seperti perang Rusia-Ukraina menimbulkan gangguan pada pasokan energi dan bahan baku yang penting bagi industri otomotif. Untuk menghadapi situasi ini, BMW perlu memiliki strategi mitigasi risiko dengan cara mendiversifikasi lokasi produksi, memperkuat kerjasama diplomatik, serta menjaga hubungan baik dengan pemerintah di berbagai negara. Berikutnya ekonomi. Produk BMW di Jerman berperan sebagai penggerak utama sektor industri otomotif yang menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut. BMW berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ekspor, serta menciptakan lapangan kerja di bidang teknologi, riset, dan manufaktur. Inovasi dalam mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan juga memperkuat posisi Jerman sebagai pemimpin global dalam industri otomotif teknologi tinggi. Berikutnya sosial. BMW mencerminkan prestis, kualitas, dan inovasi yang menjadi bagian dari identitas masyarakat di Jerman. Kepemilikan produk BMW sering diasosiasikan dengan status sosial dan keberhasilan ekonomi. Selain itu, perusahaan ini menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial seperti pelatihan tenaga kerja muda, pelestarian lingkungan, dan keselamatan berkendara, yang mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Jerman. Selanjutnya, teknologi. Teknologi BMW seperti mesin presisi, lightweight construction, dan sistem digital canggih menegaskan reputasi Jerman sebagai produsen mobil yang unggul dalam teknik dan kualitas. Inovasi BMW seringkali menjadi standar yang harus diikuti oleh pesaing premium global, baik dalam hal performa berkendara maupun integrasi teknologi digital di kokpit. Selanjutnya, yang pertama, inovasi kinerja dan dinamika berkendara atau driving dynamic. Pilar efisiensi dinamis. BMW secara historis berfokus pada strategi efisien dinamik yang menggabungkan peningkatan kinerja dengan peningkatan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi. Ini mencakup teknologi mesin twin power turbo yang efisien, sistem start-stop otomatis, dan pemulihan energi rem. Keunggulan teknik mesin. Sejak awal BMW dikenal karena keunggulan mesinnya yang berawal dari mesin pesawat, inovasi teknologi Nikasil, dan sistem mesin inline six yang ikonik, menempatkan BMW sebagai standar untuk performa sporty dan handling di segmen premium. Yang kedua, material canggih dan manufaktur ringan atau lightweight construction. Penggunaan carbon fiber atau CVRP. BMW adalah salah satu pelopor dalam mengindustrialisasi penggunaan carbon fiber reinforced polymer atau CVRP secara massal, terutama pada model seperti BMW i3 dan i8. Teknologi ini mengurangi bobot kendaraan secara signifikan untuk mengimbangi bobot baterai pada EV, sebuah inovasi yang sangat penting untuk masa depan mobil listrik. Dampak manufaktur.
Penggunaan material canggih ini mempengaruhi keseluruhan proses manufaktur mobil Jerman, mendorong rantai pasokan untuk beradaptasi dengan bahan dan teknik perakitan yang lebih maju. Selanjutnya yang ketiga, elektrifikasi dan arsitektur masa depan atau New Class, transisi ke EV. BMW merespon tren global dengan investasi besar pada kendaraan listrik atau EV. Proyek BMW Vision New Class adalah cetak biru untuk generasi baru EV BMW. Teknologi baterai Gen 6. Platform New Class akan menggunakan teknologi baterai mutakhir Gen 6 yang menjanjikan peningkatan jangkauan hingga 30% dan pengurangan biaya produksi hingga 50%. Arsitektur kendaraan listrik khusus. Platform ini dirancang untuk EV, mengoptimalkan interior dan menyatukan desain ringan dengan sistem powertrain listrik yang canggih. Selanjutnya, yang keempat, digitalisasi dan kendaraan cerdas. Sistem iDrive. BMW mempelopori sistem infotainment terpusat dengan iDrive generasi awal. Sistem ini kini menjadi standar industri untuk kontrol fitur kompleks pada kendaraan premium. Integrasi perangkat lunak atau OS X. Platform New Class akan didukung oleh BMW Operation System OS X, mengubah kendaraan menjadi pendamping cerdas yang terintegrasi penuh secara digital, termasuk fitur panoramic vision, menggantikan head-up display konvensional. Teknologi bawaan mengemudi atau driving assistant. BMW terus mengembangkan fitur keselamatan aktif dan bantuan mengemudi, menggunakan sensor dan software cerdas untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Selanjutnya, lingkungan. Jerman berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui program Energiewende untuk mencapai netral karbon pada 2045. Mendukung hal ini, BMW mengembangkan kendaraan hybrid dan listrik yang rendah emisi serta menerapkan konsep Green Plan berbasis energi terbarukan. Dengan menurunkan emisi CO2 hingga 42% dan menerapkan prinsip sirkular ekonomi melalui daur ulang material, BMW berupaya menjadi perusahaan otomotif netral karbon pada tahun 2050 dan pelopor mobil ramah lingkungan dunia. Faktor lingkungan menjadi pendorong utama inovasi BMW. Perusahaan tidak hanya beradaptasi terhadap regulasi, tetapi juga menjadikan keberlanjutan sebagai nilai inti. Namun tantangan besar masih ada dalam rantai pasok baterai, biaya produksi, energi hijau, dan persaingan teknologi EV global. Baik, saya akan masuk pada bagian hukum. Mobil BMW di Jerman diatur oleh hukum nasional dan Uni Eropa yang menekankan keselamatan, efisiensi energi, dan juga ramah lingkungan. BMW wajib memenuhi standar emisi Euro yaitu 6/7, aturan registrasi kendaraan atau biasa disebut STVZO, serta Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Jerman. Selain itu, BMW juga mendukung kebijakan Green Deal Eropa dengan memproduksi mobil listrik dan juga rendah emisi. Yang berikutnya yaitu opportunity dan threat. Yang pertama, opportunity ada 6 macam. Yang pertama, meningkatnya permintaan global terhadap mobil listrik dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu dukungan pemerintahan Jerman dan Uni Eropa melalui kebijakan Green Deal serta insentif kendaraan listrik. Yang ketiga, perkembangan teknologi baterai yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang keempat, yaitu peluang ekspansi pasar ke negara-negara berkembang dengan minat tertinggi terhadap mobil premium. Yang kelima, digitalisasi otomotif yang membuka peluang inovasi seperti mobil pintar dan sistem berkendaraan otonom. Yang keenam, yaitu citra merek kuat sebagai produsen mobil mewah yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Berikut saya akan masuk pada threat.
Threat itu ada 5. Yang pertama yaitu persaingan ketat di industri mobil listrik. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku baterai. Yang ketiga yaitu regulasi lingkungan yang semakin ketat. Yang keempat, ketergantungan pada rantai pasok global. Dan yang kelima, perubahan preferensi konsumen. Oh, jadi analisis spesial itu seperti itu. Yo, kamu sudah paham kan belum? Paham. Bagus dah kalau kamu sudah paham. Nah, berarti kalau kamu sudah paham, kita sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton.